Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Abida Suryaningsih selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas PBSIA angkatan 2022 akan mempresentasikan terkait dengan sistem ekonomi Islam. Perkenalkan, saya Meidiana Dia Pramesti dengan NIM terakhir 010. Dan saya Elvina Sania dengan NIM terakhir 013. Dan saya Davin Firdi Altaf dengan NIM terakhir 020. Dan saya Muhammad Maulidina Irawan dengan NIM terakhir 030. Baik, untuk kesempatan kali ini kami akan membahas terkait pengertian ekonomi Islam, prinsip dasar ekonomi Islam, karakteristik ekonomi, dan perbedaan sistem ekonomi Islam dan konvensional. Baik, yang pertama kami akan membahas mengenai pengertian ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam berasal dari kata amala yu'amilu mu'amalatan yang artinya saling berbuat, berusaha, dan saling beramal. Berdasarkan istilah menurut Quraisy Shihab, muamalah merupakan interaksi antar manusia yang di dalamnya termasuk aktivitas ekonomi. Jika dihubungkan dengan fikih, mempunyai pengertian aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya mendapatkan alat keperluan jasmani. Dengan karakteristik ekonomi Islam yang akan saya sampaikan. Karakteristik ekonomi Islam, harta hakikatnya adalah kepunyaan Allah dan manusia hanyalah khalifah ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ekonomi ilahiyah di mana titik awal atau sumber ekonomi Islam sendiri berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ditujukan kepadanya semata-mata untuk menggapai ridho Allah. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah yang termaktub dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibum mimmaktasabu walinisa'i nasibum mimmaktasab. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan atau dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berikutnya, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa sebagai sarana hidup bagi seluruh manusia untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya Aqidah Al-Wasithiyah, menerangkan makna akidah dengan suatu perkara yang harus dibenarkan dalam hati, dengan jiwanya menjadi tenang, sehingga jiwa itu menjadi yakin serta mantap, tidak dipengaruhi oleh keraguan, dan juga tidak dipengaruhi oleh prasangka. Berikutnya, poin ketiga adalah keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Sejatinya di dunia memang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-29, yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Bumi dijadikan manusia memiliki hak untuk memanfaatkan segala apa yang ada di dalamnya. Pemanfaatan itu tentunya harus dipahami bahwa kita harus bisa mengatur semuanya dengan kebutuhan kita, seperti kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier, sehingga tidak melebih-lebihkan. Poin berikutnya adalah yang keempat, keseimbangan antara individu dan kepentingan umum. Ekonomi Islam berusaha mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan individu dan sosial masyarakat,
Seorang muslim diharapkan peduli dengan sesama manusia ketika melakukan aktivitas bekerja atau berbisnis, yang telah dijelaskan pada firman Allah Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-7, yang artinya harta rampasan atau fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Kelima adalah kebebasan individu dijamin dalam Islam. Dalam ajaran ekonomi Islam, seseorang diberi kebebasan untuk beraktivitas, baik secara perorangan atau kolektif untuk mencapai tujuan. Dalam secara umum yang menjadi prinsip dasar ekonomi Islam atau kegiatan ekonomi Islam pasti terdapat beberapa prinsip-prinsip di dalamnya. Yang pertama yaitu ada tauhid, yang dimana ketauhidan menyadarkan umatnya untuk mengakui keberadaan dan keesaan Allah. Di sini dijelaskan pada firman Allah yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya sungguh salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah semata-mata demi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekian alam. Yang kedua di sini ada tentang keseimbangan, yaitu prinsip keseimbangan mengajarkan kepada kita untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang nantinya dipertimbangkan sesuai dengan amalan yang diperbuat selama dia hidup. Yang ketiga ada kehendak bebas, di mana prinsip ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah mendapatkan kebebasan terhadap umatnya untuk memilih atau melakukan hal yang baik ataupun buruk. Yang terakhir yaitu ada tanggung jawab, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya prinsip ekonomi Islam ini ialah kebebasan, namun juga dilatar belakangi adanya tanggung jawab tentang apa yang dia pilih. Bahwasanya tanggung jawab ini nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sistem ekonomi Islam dan konvensional. Sistem ekonomi Islam mengedepankan ajaran-ajaran Islam, di mana sistem itu dijalankan berdasarkan sumber yang mutlak, yaitu Al-Quran. Di samping Al-Quran, ada pula Al-Sunnah sebagai penyeimbang yang mengajak kita untuk menerapkan ajaran Islam ke semua aspek kehidupan. Di dalam aspek itu juga memberikan petunjuk kepada orang Muslim. Sedangkan sistem konvensional sendiri ialah sebuah sistem yang tanpa menerapkan ajaran Islam di dalamnya. Baik, selanjutnya yang terakhir tentang kesimpulan. Seperti yang telah dijabarkan, sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun akhirat. Sumber dari keseluruhan hukum tersebut adalah Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Terdapat 4 prinsip dasar yang melandasi sistem ekonomi Islam, yakni tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Hal yang menjadi pembeda antara sistem ekonomi Islam dan konvensional dapat dilihat dari landasan hukum atau ajaran yang digunakan. Dalam ekonomi Islam, harta merupakan wasilah atau perantara untuk mewujudkan perintah Tuhan, bukan sebagai tujuan akhir dalam kehidupan. Baik, untuk studi kasus, era digital menawarkan digitalisasi transaksi ekonomi, diantaranya jual beli online. Bagaimanakah kriteria agar jual beli online sesuai ketentuan syariah? Kriteria agar jual beli online sesuai syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk yang diperjualbelikan adalah halal dalam perniagaan baik offline maupun online. Hukum halal haram tetap berlaku. Kedua, kejelasan status harus diperhatikan, apakah sebagai pemilik atau perwakilan dari pemilik. Yang ketiga, kesesuaian antara kualitas dengan harga. Sebelum terjadi akad jual beli online, alangkah baiknya untuk mempertimbangkan harga dengan kualitas dan jangan segan untuk bertanya kepada penjual terkait dengan detail barang yang akan dibeli. Yang keempat, kejujuran antara penjual dengan pembeli dengan maksud tidak adanya penipuan baik secara fisik maupun non-fisik yang ada dalam transaksi tersebut. Kasus yang berikutnya adalah pinjaman online atau pinjol, menjadi alternatif sebagian orang untuk mendapatkan dana secara instan. Namun, tidak sedikit yang terjerat aplikasi pinjol ilegal. Apa faktor penyebab seseorang terjerat pinjol dan bagaimanakah strategi saudara agar tidak terjerat pinjol?
Menurut kami, faktor utama yang menjadi penyebab seseorang terjerat pinjaman online adalah rasa tidak puas terhadap apa yang dimiliki, pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan, serta layanan yang ditawarkan oleh pinjol begitu menggiurkan. Adapun cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari pinjol adalah sebagai berikut. 1. Buat catatan dan atur keuangan. 2. Sesuaikan pemasukan dengan kebutuhan. 3. Bedakan mana kebutuhan dan keinginan. Selalu dahulukan kebutuhan. 4. Simpan dana untuk kebutuhan darurat. 5. Temukan cara untuk menambah pemasukan sehingga hilanglah niat untuk meminjam uang. 6. Selalu mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan terkait dengan sistem ekonomi Islam. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam perbuatan ataupun dalam penuturan kata dan juga kalimat. Hadanallahu ya'akum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.